wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Anastia Nur Husnul, NIM 20700119001, mahasiswa Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang derajmen atau pengacakan. Derajmen yaitu misal terdapat n elemen dijajar pada satu baris dan diberi label 1, 2, 3, 4 sampai ke n. Kemudian ke n elemen itu dipermutasikan pada baris yang sama. Sedemikian hingga tidak ada satupun elemen yang menempati tempatnya semula. Nah, sebuah permutasi ini yang demikian disebut dengan derajmen. Adapun contohnya dari derajmen yaitu derajmen dari 1, 2, 3, 4. Ada 9 derajmen dari 1, 2, 3, 4. Mengapa dikatakan derajmen? Karena tidak ada elemen yang menempati tempatnya semula. Contoh yang kedua yaitu derajmen dari 1, 2, 3, yaitu 2, 3, 1 dan 3, 1, 2. Nah, di sini juga tidak ada elemen yang menempati tempatnya semula. Adapun contoh berikut yaitu yang bukan derajmen. Mengapa dikatakan bukan derajmen? Karena adanya elemen yang menempati tempatnya semula seperti elemen 4 dan elemen 2. Selanjutnya yaitu sifat derajmen. Sifat derajmen yang pertama adalah dn sama dengan n kurang 1 dikali dn kurang 1 ditambah dn kurang 2. Nah, untuk n-nya di sini yaitu besar sama dengan 2. Sifat yang kedua yaitu dn sama dengan n dikali dn kurang 1 ditambah min 1 dikali n. Nah, untuk n-nya di sini yaitu n besar sama dengan 1. Selanjutnya ialah relasi rekursif untuk dn. Nah, karena hanya ada satu permutasi tanpa elemen, maka dn sama dengan 1. Nah, untuk n sama dengan 1, maka d1 sama dengan 0. Artinya, sebab tidak ada permutasi dengan satu elemen di mana elemen itu tidak menempati tempatnya semula. Nah, untuk n sama dengan 2, maka diperoleh d2 sama dengan 1. Artinya, hanya ada satu permutasi dua elemen di mana setiap elemen tidak menempati tempatnya semula. Contohnya itu 21 adalah satu-satunya derajmen dari 12. Nah, untuk n besar sama dengan 2 diperoleh relasi rekursif untuk dn, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pandangan sebuah elemen sebarang dari elemen yang ada, tanpa menghilangkan keumuman. Kita misalkan elemen itu adalah elemen n, atau elemen dengan label n. Karena elemen n ini tidak boleh menempati posisi ke n, maka terdapat n1 kemudian kemungkinan posisi dari elemen ini yaitu mungkin pada posisi ke-1 atau ke-2 atau ke-3 sampai atau ke n1. Nah, yang kedua yaitu tanpa menghilangkan keumuman. Nah, kita misalkan elemen n ini menempati posisi ke-1. Nah, sekarang ada dua kemungkinan posisi dari elemen 1 ini, yaitu elemen 1 mungkin menempati posisi ke n atau elemen 1 tidak menempati posisi posisi ke n. Nah, kita lihat contohnya yaitu elemen 1 menempati posisi ke n. Kita lihat pada tabel yang di sini yaitu kita lihat posisi elemen 1 menempati posisi ke n. Artinya sekarang kita memiliki n2 elemen yaitu 2, 3 sampai dengan n1 yang harus dijajar sedemikian hingga setiap elemen ini tidak boleh menempati tempatnya semula. Nah, artinya itu elemen I tidak boleh menempati posisi ke I. Untuk I besar sama dengan 2, kecil sama dengan n1. Nah, ini bisa dilakukan dengan dn 2 cara. Selanjutnya kita lihat contoh dari elemen 1 tidak menempati posisi ke n. Kita lihat pada tabel di sini yaitu elemen 1 tidak menempati posisi ke n. Artinya dalam kasus ini kita mempunyai n1 elemen yaitu elemen 1, 2, 3 sampai
N1 yang harus dijajar sedemikian hingga elemen 1 tidak ada posisi ke N. Begitupun dengan elemen 2 tidak pada posisi kedua, elemen 3 juga tidak pada posisi ketiga, dan seterusnya sampai elemen N1 juga tidak pada posisi ke N1. Nah, ini dapat dilakukan dengan Dn satu cara. Jadi banyaknya derangement dari N elemen di mana elemen N ini menempati posisi ke-1 adalah Dn kurang 2 ditambah Dn kurang 1. Nah, telah disebutkan pada bagian sifatnya, yaitu bahwa ada N1 kemungkinan posisi dari elemen N, sehingga untuk N besar sama dengan 2 diperoleh hubungannya yaitu Dn sama dengan N kurang 1 dikali Dn kurang 1 ditambah Dn kurang 2. Nah, dari hubungan yang tadi yaitu kita dapat menuliskan persamaan tersebut, yaitu Dn sama dengan N dikali Dn kurang 1 dikurang Dn kurang 1 ditambah N kurang 1 dikali Dn kurang 2. Nah, ekuivalen dengan Dn dikurang N dikali Dn kurang 1 sama dengan minus Dn kurang 1 dikurang N kurang 1 dikali Dn kurang 2 menghasilkan persamaan 1,1. Misalkan An sama dengan Dn dikurang N dikali Dn kurang 1, maka persamaan 1,1 menjadi An sama dengan minus An kurang 1. Nah, untuk N-nya di sini yaitu besar sama dengan 2. Karena A1 sama dengan D1 dikurang D0 menghasilkan min 1, maka A2 sama dengan min A1 sama dengan 1. Begitupun dengan A3 sama dengan min A2 sama dengan min 1 sampai An sama dengan min 1 pangkat N untuk N besar sama dengan 1. Dengan demikian, relasi rekursif untuk Dn adalah sebagai berikut, yaitu D0 sama dengan 1. Untuk Dn sama dengan N dikali Dn kurang 1 ditambah min 1 pangkat N untuk N-nya sama dengan besar sama dengan 1. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita memperoleh An sama dengan min N kurang 1. Nah, kita lihat dari persamaan 1.1. Kita peroleh dari ekuivalen dengan persamaan 1.1. Kemudian kenapa kita memperoleh A1 sama dengan D1 dikurang D0? Karena kita peroleh dari An sama dengan Dn dikurang N dikali Dn kurang 1. Kemudian kenapa kita dapat A2 sama dengan min A1? Karena kita peroleh dari permisalan persamaan 1.1, yaitu An sama dengan min An kurang 1. Nah, selanjutnya yaitu mencari formula untuk Dn. Nah, telah ditunjukkan bahwa untuk N besar sama dengan 1 berlaku hubungan Dn sama dengan N dikali Dn kurang 1 ditambah min 1 pangkat N untuk persamaan 1.2. Nah, kita akan selesaikan dengan relasi rekursif ini dengan fungsi pembangkit eksponen. Untuk itu kita misalkan Px sama dengan sigma Dn X dikali N di X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai tak terhingga. Nah, kalikan kedua ruas dari persamaan 1.2 dengan X pangkat N per N faktorial dan diambil sigmanya untuk N besar sama dengan 1. Maka diperoleh sigma Dn X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga sama dengan sigma N dikali Dn kurang 1 untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga dikali X pangkat N per N faktorial. Nah, lalu ditambah dengan sigma min 1 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga untuk persamaan 1.3. Nah, ruas kiri dari persamaan 1.3 ini dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sigma Dn
dikali X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Nah, di sini persamaan 1.3 itu dikurangkan dengan D0 dikali X pangkat 0 per 0 faktorial. Maka hasilnya itu PX dikurang 1. Nah, untuk suku pertama ruas kanan 1.3 itu adalah sigma N dikali Dn dikurang 1 dikali X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Nah, persamaan ruas kanan persamaan 1.3 ini dikalikan dengan X, maka menghasilkan X dikali PX. Untuk suku kedua ruas kanan persamaan 1.3 adalah sigma min 1 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak terhingga. Nah, di sini kita kurangkan dengan 1, maka hasilnya itu E pangkat min X dikurang 1. Nah, sehingga persamaan 1.3 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu PX dikurang 1 sama dengan X dikali PX ditambah E pangkat min X dikurang 1. Nah, ekuivalen dengan PX sama dengan E pangkat min X per 1 kurang X. Karena E pangkat min X dan 1 per 1 kurang X, maka kita kalikan, yaitu PX sama dengan sigma min X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai tak terhingga dikali dengan sigma X pangkat N untuk N sama dengan 0 sampai tak terhingga, yaitu PX sama dengan sigma N untuk N sama dengan 0 sampai tak terhingga dikali sigma min 1 pangkat K per K faktorial untuk K sama dengan 0 sampai N dikali X pangkat N. Nah, ini adalah rumus konvolusi. Kemudian PX sama dengan sigma N faktorial untuk N sama dengan 0 sampai tak terhingga dikali sigma min 1 pangkat K per K faktorial untuk K sama dengan 0 sampai N, lalu dikali dengan X pangkat N per N faktorial. Dengan demikian, Dn sama dengan N faktorial sigma min 1 pangkat K per K faktorial untuk K sama dengan 0 sampai N. Dn sama dengan N faktorial. Nah, di sini sigmanya kita uraikan dengan 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial ditambah sampai seterusnya tambah min 1 pangkat N dikali 1 per N faktorial. Nah, untuk N-nya di sini yaitu besar sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya yaitu sebuah mesin yang bekerja untuk memasukkan surat ke dalam amplop tiba-tiba rusak sehingga mesin tersebut memasukkan surat secara acak ke dalam amplop. Apabila terdapat 7 surat, maka berapa banyak cara agar? Yang pertama yaitu tidak ada surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Yang kedua, terdapat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu Dn sama dengan N faktorial sama dikali 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial ditambah sampai seterusnya tambah min 1 pangkat N dikali 1 per N faktorial. Nah, ini adalah rumus untuk penyelesaian soal tersebut. Yang pertama yaitu tidak ada surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Terdapat 7 surat berarti N sama dengan 7. Nah, terkait dengan rumus maka kita masukkan nilainya yaitu untuk N-nya sama dengan 7, maka Dn sama dengan 7 faktorial dikali 1 dikurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial dikurang 1 per 3 faktorial tambah 1 per 4 faktorial dikurang 1 per 5 faktorial ditambah 1 per 6 faktorial ditambah min 1 pangkat 7 dikali 1 per 7 faktorial. Maka hasilnya yaitu 7 faktorial 5040
Kemudian 1 faktorial itu 1, 2 faktorial 2, 3 faktorial 6, 4 faktorial 24, 5 faktorial 120, 6 faktorial 720, dan untuk min 1 pangkat 7 dikali 1 per 7 faktorial yaitu 1 per 5040. Kemudian hasilnya yaitu Dn sama dengan 5040 dikali 130 per 280. Maka Dn sama dengan 1854 cara. Nah, di sini tidak ada surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Terdapat 7 surat, berarti N-nya sama dengan 7. Maka diperoleh yaitu 1854 cara. Jadi terdapat 1854 cara semua surat tidak dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Nah, penyelesaian untuk soal yang kedua yaitu terdapat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Terdapat 7 surat. Jika diinginkan terdapat tepat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar, berarti N sama dengan 7 dikurang 5 sama dengan 2. Banyak cara memasukkan 5 surat yang benar adalah C-nya yaitu 7,5 sama dengan 21. Nah, kita misalkan banyak cara dari X adalah X1, maka diperoleh X1 sama dengan C 7,5 dikali D2. X1 sama dengan 21 dikali 2 faktorial dikali 1 kurang 1 per 1 faktorial ditambah 1 per 2 faktorial. X1 sama dengan 21 dikali 2 dikali 1 per 1 ditambah 1 per 2. Nah, menghasilkan X1 sama dengan 21 dikali 2 dikali 1 dikurang 1 ditambah 1 per 2. Lalu menghasilkan X1 sama dengan 21 dikali 2 dikali 1 per 2, sehingga X1 sama dengan 21. Jadi terdapat 21 cara semua surat dimasukkan ke dalam amplop, di mana terdapat tepat 5 surat yang dimasukkan ke dalam amplop yang benar. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.